Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jelem jawab salam berarti sami tonga-tinongan gitu nggih. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan bagi kalian semuanya. Mendoakan lagi Bapak Ibu lan sadaya ing mriki kawula badhe ngaturaken setunggalipun ayat suci Al-Qur'an niki nggih wonten ing surat Al-Baqarah ayat 257 yang saya bacakan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah ini adalah merupakan wali, merupakan pemimpin. Ini diantara definisi pengertian wali ya adalah sebagai pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi orang yang beriman. Untuk apa? Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku jane saking sayange maring manungsa. Saking sayange maring wong-wong sing beriman. Saking sayange maring umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya walladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Dan orang-orang kafir pemimpin mereka adalah tauhid yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di orang yang beriman itu keluar dari kegelapan menuju terang benderang, menuju cahaya. Orang kafir keluar dari cahaya terang benderang menuju kepada kegelapan. Apa itu az-zulumat atau kegelapan dalam ayat ini adalah simbol dari bentuk kekufuran, kemusyrikan, kefasikan dan kemaksiatan. Atau dalam bahasa sekarang az-zulumat adalah bermacam-macam ideologi atau isme-isme yang bertentangan dengan ajaran agama Islam ya. Ada kapitalisme, liberalisme, materialisme, hedonisme dan seterusnya, isme-isme yang mencerminkan kepentingan duniawi saja. Hedonisme misalnya hanya mementingkan kesenangan. Jadi hidup ini untuk senang-senang, pokoknya senang-senang ya, tanpa mengindahkan kepada aturan agama. Nah, ini arti dari zulumat ya. Kalau dalam pengertian klasik, pengertian lama, zulumat itu kegelapan dalam pengertian adalah kemusyrikan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Tapi menurut terjemahan atau tafsir ulama mutaakhirin, ini adalah isme-isme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu pemimpin orang kafir adalah tauhid. Tauhid niku nopo? Adalah segala sesuatu yang disembah atau dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia suka diperlakukan sebagai Tuhan tersebut. Nah, menurut Sayyid Qutb, tauhid adalah segala sesuatu yang menentang kebenaran dan melanggar batas yang telah digariskan oleh Allah untuk hambanya. Dia bisa berupa pandangan hidup, peradaban dan lain sebagainya. Ini tauhid. Jadi tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia diperlakukan sebagai Tuhan. Dipentingkan, sesuatu yang dipentingkan melebihi kepentingannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu mengikuti yang demikian itu. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini adalah mengikuti kepada petunjuknya Allah, petunjuknya Rasul dan orang-orang yang beriman. Nah, kita ini sebagai orang yang beriman berusaha untuk apa? Menjadi pemimpin juga
bagi orang lain, minimal pemimpin bagi diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Jadi kita ini sebagai pemimpin. Innama walidukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yaitu yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mereka tunduk kepada Allah. Jadi pemimpin kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemimpin kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah pemimpin kita ini adalah orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, pemimpin orang yang beriman itu yang bagaimana? Kita ini juga hendaknya berusaha menjadi pemimpin sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikehendaki dalam surat Al-Maidah ayat 55 ini. Jadi kita ini berusaha menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang diharapkan. Atas dasar surat Al-Maidah ayat 55 ini, maka orang yang menjadi pemimpin hendaknya yang pertama, ini kriteria menjadi pemimpin. Monggo nanti kita ini kalau jadi pemimpin berusaha yang diharapkan sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 55 ini. Yang pertama adalah pemimpin itu hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nek pemimpin orang beriman, waduh ya luput nggih. Jadi tadi saya baca juga itu tulisan-tulisan, ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh pemimpin, tokoh-tokoh politik, pemimpin-pemimpin zaman dulu itu sederhana, tidak bergelimang harta. Cara bahasane Jawa kula jenengan sami, pimpinan pemimpin zaman biyen kula jenengan sami niku mboten kemropos kali dunya. Nggih. Sederhana pemimpin-pemimpin zaman dahulu itu, bahkan banyak pemimpin-pemimpin sing sampai pensiune kowe urung duwe omah, urung duwe omah dhewe. Ya, termasuk pimpinan di Muhammadiyah. Pak AR Fakhrudin ya, AR Fakhrudin niku biasanya diundangnya Pak AR ya. Abdur Razak Fakhrudin ya. Niku salah satu contoh pemimpin yang sangat-sangat sederhana. Pak AR niku nopo niku ketua PP Muhammadiyah niku. Niku usahane apa dagang bensin nang arep omah niku nggih teng Jalan Cik ditiru kang UGM mandan ngene sedetik sing ngidul nek cara kula golek ngarani. Dagang bensin PP Muhammadiyah. Luar biasa nggih. Nah, tadi ditawani jadi menteri, Pak. Di menteri. Mboten burun. Ya, hebat kok nggih. Pimpinan Muhammadiyah. Luar biasa. Ini salah satu contohnya. Oke, zaman dahlan, wah malah luar biasa maning. Gawe sekolahan, gurune urung dibayar, urung digaji, Ahmad Dahlan akhirnya lelang. Nah, bukan tong kon pada teka nggonku dituku kiye. Ya ta joke ana pane bareng-bareng arep nggo mbayari guru-guru sing urung pada bayar. Luar biasa niku nggih. Jel kembali ke pimpinan zaman siki pada rebutan proyek. Pada rebutan tender dan lain sebagainya. Nek ora dheweke ya dulur-dulure pada ayo ya ana proyek dan lain sebagainya. Kowe siki pemimpin zaman siki.
Nah, pemimpin atau dalam bahasa agama itu ulil amri adalah meneruskan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah pelaksana kepemimpinan Allah, maka tentu saja yang pertama kali harus dimiliki pemimpin adalah dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin itu kudu sing beriman. Nek ora beriman luput nggih, jan repot niki. Tanpa keimanan kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan diharapkan memimpin umat menempuh jalan Allah di permukaan bumi ini. Jadi nek wis ora beriman kan angel nggih. Wis ora ana sing diwedeni, wis ora ana sing takuti dan sebagainya. Akhirnya memimpin menurut kehendaknya sendiri, menghalalkan segala cara. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan bagi kita. Ini menjadi pelajaran berharga. Siapa ngerti ki ngesuk bocah-bocah cilik ya sing pada kayak siki besok jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin. Siki hahaha kayak besok jadi pemimpin ya. Ana sing jadi jenderal, ana sing jadi bupati, bisa baik. Sing penting temenanan nggih dikawal anak-anak kita. Lah siapa maning sing arep dadi pemimpin nek ora generasine kula panjenengan sami. Jadi pemimpin yang baik itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu walladzina amanu. Kemudian yang kedua adalah alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang senantiasa dia menegakkan sholat. Nah, makanya dalam Al-Quran itu disebut aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan semata-mata mengerjakan sholat, tapi adalah merupakan rangkaian ibadah yang dengan sholat itu diharapkan perbuatan yang lain itu menjadi lebih baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, karena sholat adalah merupakan ibadah vertikal langsung kepada Allah. Nek wis pimpinan ora sholat, nah iki kan luput. Pemimpin ora sholat. Lah kasih diwedeni, lah kasih ditakuti. Nah, bagaimana dia akan memperjuangkan kebenaran, kebaikan, nilai kejujuran, karena dia tidak beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Nah, ini, membayar zakat. Dalam ayat ini disebutkan wa yu'tunaz zakat. Nah, ini zakat kadang-kadang rukun Islam sing mandan ketriwal. Mandan ketriwal. Nah, temriki untung wonten Mas Arif lazismu sing elingna. Monggo-monggo ingkang dereng zakat sami zakat. Ya. Ya, bocah cilik nek ditakoni mending diwehi zakat apa mending aweh zakat? Aweh apa diwehi? Mending udah cilik gue bisa jawab mending aweh zakat. Ya, kemarin saya nyimak itu ya ketika rame itu pengadilan Bambang Tri menghadirkan Rocky Gerung membahas masalah hoax, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan berita-berita palsu itu. Ketika ditanya nanti bagaimana nasib generasi kita kalau kita ini mencontohkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, itu Rocky Gerung menyampaikan jere sapa wong tua siki luwih apik karo bocah-bocah jejel tiriki baik. Itu Rocky Gerung itu. Anak-anak yang polos itu sekarang kalau ditanya itu mereka lebih baik kadang-kadang daripada kita itu. Karena mereka belum terkontaminasi banyak oleh pikiran-pikiran yang macam-macam itu. Kembali ini kepada zakat Ibu nggih. Zakat itu termasuk rukun Islam yang harus kita terus gelorakan. Perolehan zakat, infak, sedekah untuk menjenengke targete 500
juta, 500 juta ya. Mas Arif lagi. Nah, esok bulan puasa, bulan Ramadan ini kalau bisa kita perbanyak. Disiapkan termasuk menyambut Ramadan itu kula jenengan sami kan kon nyiapna harta bandane nggo urusan bulan Ramadan. Aja disiapna nggo menu netrok, nggo makan netrok, nginum netrok, jajan netrok, tapi juga disisihkan untuk keperluan yang lain. Saya jadi menganjurkan kepada anak-anak, kepada teman-teman diusahakan nggih. Niki sih diusahakan. Tiada hari tanpa sedekah. Nah, monggo digerakkan niki nggih. Sedekah kan orang mesti kudu akeh. Segelas banyu nggih bisa jadi sedekah. Ya. Jenengan gawe apa misalnya kolek lah ya, misalnya gawe kolek segelas baik ya diparingaken maring tanggane kancane dulure sapa baik jadi sedekah orang mesti kudu akeh ya. Yang penting kita ini diniati ikhlas lillahi ta'ala. Sedekah jangan karena balas budi, sedekah jangan karena untuk ongkos, itu kan beda ya. Tapi memang murni saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Jenengan jujuki misalnya tege bening, tege bening misalnya lagi ya, tege anu golene keman akeh semangkok go tanggane go dulure. Boleh seneng, boleh matur nuwun. Ya Allah, matur nuwun. Aku wis ora kober ki mau arep tuku janganan, arep tuku ngapa, urung kober masak malah jenengan jujuki. Alhamdulillah, moga-moga berkah. Nah. Jadi inilah nanti termasuk gerakan yang diutamakan adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah iya, infake iya, zakate aja kelalen. Sing wis memenuhi nisab, sing wis memenuhi haul. Nisab niku napa batas minimal. Jadi misalnya emas pirang gram ya Mas Arif ya? 83 apa ya? 85 gram. Ibune menang-menang dia mbok menawane anak ibu-ibu nang ngarepe kula duwe emas setengah kilo nang omah ora kasih ngerti. Ngumpul-ngumpulna kawit zaman gadis tekan siki wis 50 tahun. Samben bulan tuku emas segram. Lan duwe emas kok misalnya 5 kilo. Anu ora dinggo kowe wajib di zakat. Nek ora dinggo Bu, tak sing dinggo mah mboten wajib dizakati. Sing disimpen nggih. Berapa zakate? 2,5%. Ya. Jadi 2,5% kali 5 kilo berarti sekitar kira-kira rolas on setengah apa ya. Luar biasa zakate. Itu haul ya 1 tahun dan ada batas minimalnya yaitu 85 gram misalnya. Kemudian zakat yang tidak kalah pentingnya adalah zakat fitrah. Kawit siki disiapna ya minimal diniati aku ngesuk arep zakat fitrah. Wis pokoknya pasrahna maring masjid, pasrahna maring amil, pasrahna maring lembaga sing anak kula panjenengan sami wis memenuhi kewajiban. Wonten engko diwai maning nang panitia karena berdasarkan pertimbangan ya ditampani. Lah sing kepriwe siki bali gondrok. Aku wis pati-pati zakat malah dijakati, ditampani bae. Itu kan penilaian dari panitia. Lah sing arep dibagi maring sapa saking akeh berase ya sing bagian lingkungan sekitar yang diutamakan. Nah, ini zakat.
Zakat itu adalah merupakan ibadah maktuh yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Nah, seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hatinya dan hartanya. Jadi zakat itu adalah berfungsi untuk menyucikan diri dan hartanya. Nah siki Bapak Ibu, siki malah kewalik-walik. Disucikan hartanya, gue disucikan menora kewenangan. Sing jenengane pencucian uang. Jadi duit, Bu, nggih, kayak para pejabat-pejabat sing duitnya pirang-pirang. Gue kan menora kewenangan kan di macam-macam carane. Ana sing dienggo tuku tanah atas nama keponakane, atas nama tanggane, atas nama kancane. Ana duit sing disimpen nang aring brankas. Ana sing disimpen nang luar negeri menora kewenangan nang aring PPATK misalnya. Nah, sing kaya gue mau mengko mesti bakal kewenangan. Minimal ya paling ora mesti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lha siki kaya ngapa ramene nggih? Wow, mbasana peristiwane jane maune awal-awalnya karena ada penganiayaan. Penganiayaan terus merembet-merembet. Seniki wong-wong sugih mikir-mikir nek arep posting, Bu. Wingi-wingi posting nang motor gede. Wah, motor gogok. Wah, siki mikir-mikir ilamat parani nang aring wartawan dibully dan sebagainya bisa mlebu laporan tekan aring atasan. Lah kula jenengan sampeyan itu kadang-kadang pamer anu nyelang nggih. Nah, kayak kula niki wingi lagi nang Tegal ana mobil plate G1 plat merah ya gue foto pamer. Aku gak bisa dari mobil mobilnya bupati nih pamer ndek kepong. Lagi anu pada pamer anu ndek dewek-dewek wah jan. Dia tidak akan mencari dan menikmati harta dengan cara yang tidak halal. Jadi sekian wis zaman balik-balik kayak gini. Yang penting duit dan duit. Dan lebih daripada itu dia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kaum du'afa dan mustad'afin. Dia akan menjadi pembela orang-orang yang lemah. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar bagaimana membebaskan Bilal bin Rabah ya. Bilal salah satu budak ya yang kemudian disiksa luar biasa ini. Jadi ini yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini hendaknya menjadi pemimpin gemar membayar zakat. Yeah. Kemudian yang keempat, nah ini disebut pada ayat ini wahum raki'un, seraya mereka itu ruku atau tunduk hanya kepada Allah. Nah pada ayat ini disebut dengan kalimat-kalimat wahum raki'un. Ruku adalah simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang itu adalah memiliki kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi kepatuhan kepada yang lain. Ketika diperintahkan oleh Allah dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Kulo mireng lan kulo taat. Nah mengko kan diundang ya ayyuhalladzina amanu wong iman man. Wong sing pada beriman diwajibna maring kowe kabeh puasa Ramadan kaya dene wis diwajibna sedurungira men kowe dadi wong sing takwa. Dadi wong sing takwa. Lah angger ora sami'na wa ta'na berarti kan ora kepengin dadi wong sing takwa. Berarti dia tidak merasa dipanggil. Jamaah Cikobang. Misalnya ada surat dari bupati kepada BKM dan jamaah musola Baitul Haq, mohon
hadir pada acara hari jadi Kabupaten Cilacap ke-167 di Pendopo Kabupaten Cilacap, jamaah Baitul Haq akan mendapatkan bantuan biaya untuk menghadapi Ramadan, tiap orang 1 kintal. Ya, mohon nama, daftar, fotokopi KTP disetorkan maksimal hari Rebo. Ya, Mas Arif langsung diumumkan nang ngaring musala. Bapak Ibu ingkang rumaos nate jamaah teng Baitul Haq, monggo daftar teng kula, beto fotokopi KTP badhe angsal bantuan sekintal beras. Nah, karo duit 5 jutaan. Pokoknya seneng Mas Arif ya datang. Daftar kabeh. Daftar mangkat maringana nganggo bis. Nah wong anu arep nggawa beras ya engko mburine nggawa truk. Sekintalan misalnya wong 100 berarti bisa kayak gitu. Lah kowe sing dipanggil khusus jamaah mushola Baitul Haq. Lah ngesuk dipanggil wong sing beriman, berarti wong sing beriman tok sing dipanggil. Sing kon wajib puasa niku wong beriman tok. Nah, inilah tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepatuhan kepada pemimpin, Bapak Ibu, ini sepanjang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami kudu patuh. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Nah, ulil amri ya cara gampangannya sedikit ya pemerintah lah, atau yang menjadi pemimpin dalam suatu komunitas, suatu kelompok, suatu negara. Maka Rasulullah wanti-wanti berwasiat dumateng kula panjenengan sami, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh patuh kepada makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal contoh. Misal ada aturan misalnya sholat Jumat di masjid ditiadakan. Ini kan melanggar niku nggih. Kudu dilawan, orang aja dipatuhi, harus berusaha supaya itu tidak dilaksanakan kalau itu bermaksiat atau dosa kepada Allah. Misalnya anak misal kayak contoh, setiap keluarga hendaknya menyimpan minuman keras minimal 1 botol. Nah, aturan-aturan luput niku nggih, tidak boleh mengikuti. Maka inilah pentingnya menjadi pemimpin yang baik, dan kita juga berharap generasi kita menjadi pemimpin yang baik. Kita juga menjadi pemimpin yang baik, di samping kita ini juga dipimpin. Kula jenengan sami nek bisa jadi pemimpin sing apik, dadi wong sing dipimpin ya sing apik nggih. Nah, bisa mimpin nggih, kula panjenengan sami bisa dipimpin. Kan kudu manut. Nggih. Nggih kaya dene salat kan kudu melu imame nggih. Nah, imame ruku melu ruku, imame sujud melu sujud. Kowe kan melu. Ora ngono. Imame sujud aku tak ruku. Ya dadi. Imame suwen ora dadi.
Nah nek imame batal, siap-siap ganti kena sinang burine. Nah, imame keliru dielingna, nggih, dielingna. Nek kakung niki bapak-bapak nek imame salah maca subhanallah. Ibu-ibu keprok nggih. Nah, keprok niku nggih. Keprok tapi kaya niki napa nggih. Nah, nek imam sing ngerti nggih paham. Ibu-ibu kene keprok-keprok ya. Ujarku ibu-ibu nang mburi anu ibu-ibu kalem kabeh kene kan sing keprok. Berarti kene sing keliru nggih. Utamane anak keliru, bapak-bapak, mas-mas niki, ada adik laki-laki mengucapkan subhanallah ping pisan urung krungu ya dipindhone maning. Lah kok nek ping telu wis berarti anu ora ngerti berarti nggih. Nah, ya pemimpinnya berarti kan pemimpinnya orang kurang pas niku. Nggih. Kaya dene zamane mien ana cerita nang aring zaman pantai utara sana itu kiai-kiai niku Kang Jogja arep maring Jakarta. Kiai-kiai ana Kang NU, Muhammadiyah, Kang Persis, Kang Al Irsyad, Kang ade ulama-ulama. Nah, numpak bis mandek nang rumah makan nang aring Pantura nang daerah Bloran apa Kuntilan. Wis nang kana bukan. Kiarep salat gisit apa madang gisit? Rame nggih. Cara jenengan madang gisit apa salat gisit? Wong anu mau langkah pimpinane akhirnya reang. Ya kan? Siji nganggo dalil ayat. Wah, Qur'ane metu, hadise metu. Sing siji ya madang gisit. Madang nek wis ana wajib madang gisit. Lebih baik madang kemutan salat daripada salat kemutan madang. Ki ora ke alasan maning. Ya salat gisit. Salat sing lebih utama, gampang mengko madang. Ya, pokoknya. Wis akhirnya madang gisit. Nggih. Nah, wis bar mam, wis rampung kan? Terus gare salat. Salat wong anu mau langkah pimpinane lagi mangkat. Monggo jenengan, monggo ke Kang Muhammadiyah sing lebih tua. Mboten jenengan sing sering kowe mboten. Ora ana sing gelem. Akhirnya ana wong compang-camping rambutnya tiwal-tiwal jlinggrek nang ngarep. Rapatkan barisan dan softnya ya. Mendelik kabeh kiai niku nggih. Sufakum fa inna tasufu min tamamis salat. Rapatkan dan luruskan barisannya. Ya kiai ini manut mbok. Wes basis kayak gue. Ini sholat duhur bu. Ya Allahu Akbar. Bacaannya seru. Wah iya jajal karep kabeh. Jahar niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu bingung kiai niku nggih. Wis rampung ya. Wis rampung sholat duhur rampung. Terus orang wiridan orang apa kok jlinggrek kowe. Ya ini ya ora bare punten-punten apa ora jlinggrek metu nganak. Ya apa kene. Ki kepriwe ki urusane iki. Wis, bahasa wis kene niku terus isi kepriwe dhewe iki. Salate sah apa ora ki. Ya ini niku pada bingung niku. Ana sing sembayang maning, ana sing ora nek wis ora. Masih takon mari sing duwe rumah makan. Mas, kasih mau anu sapa ngimami? Oh, kayak tukang parkir, mandang gaya gie. Oh, alah. Gue, astagfirullahaladzim. Gue anggar wong Islam langkah pemimpinnya kayak niku. Gambaran. Maka harus disiapkan pemimpin. Oke. Ya, kudunya kan sekarang Jogja wis semangat. Dia pemimpinnya, kiainya ya. Aku wakile. Kudunya kayak niku. Jadi nanti yang diputuskan oleh ketuanya kudu manut. Wis ke, siki mudun kabeh. Siki madang gisit kan kudune kene niku nggih. Wis sing imami aku kan oh imami jenengan. Wong wis dadi pimpinane kan kudu manut. Salah apa mau orang anak pimpinan sehingga golek salat diimami karo wong sing mandan niku nggih.
Nah nganggo celana lepis suwek sore. Ora karo nang budhe piye nang sorban nganggo jubah nganggo apa. Wah di shooting kan ini zaman orde baru zaman mian selawas. Jadi ini gambaran Bapak Ibu mengenai pemimpin, maka kita perlunya pemimpin sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu sekalian. Tapi taate gue la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada kepatuhan taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Ya, jadi nggak boleh mematuhi kepada misal ada aturan boleh perkawinan sejenis, itu kan misalnya aturan dari pemimpin. Misalnya nasi kinang bagian tertentu di Amerika, lanang kawin karo wong lanang, wadon kawin karo wong, hajatan resepsi rame-rame biasa Bu. Nah kalau ini sampai terjadi berarti kita harus tidak mematuhi, atau kita berusaha untuk melawan, berusaha untuk memprotes, berusaha supaya itu diubah. Jangan ya, tidak diperbolehkan. Nah ini pentingnya bagi kita ini menjadi pemimpin ya. Jadi kalau panjenengan pernah dengar khutbahnya Ustadz Abdus Somad itu, menjadi orang yang pintar baca Quran itu banyak, menjadi orang yang tahajud itu banyak, menjadi orang yang bersedekah itu banyak, bahkan anak kecil juga bisa rajin sholat duha itu banyak. Tapi menjadi pemimpin yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu yang jarang. Pena Anda ini lebih berharga daripada demonstrasi jutaan orang ya. Ditutup. Dengan ini maka perusahaan minuman keras ditutup. Cukup tanda tangan, bisa kasih paling lawan ya kan. Jadi betapa pentingnya ini menjadi pemimpin. Minimal kalau jenengan sami jadi pemimpin bagi diri sendiri. Ibunya jadi pemimpin bagi anak-anaknya, bapaknya jadi pemimpin keluarganya. Kalau kita punya jabatan, kita menjadi pemimpin di suatu komunitas, suatu kelompok, suatu masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Donga dinonga gitu nggih, muga-muga samudyanipun lancar, sehat, barokah. Menangi bulan Ramadan, Idul Fitri kanthi sehat wal afiat, barokah samudyanipun dipun tampi amalipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jam 09.00 napa nggih? Oh iya jam 09.00. Samawis katos sepakatan ingkang saged kula aturaken, mugi dados tambahi pangertosan, monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.